creates a deep psychological wound, one that distorts our perceptions and scrambles our thinking. It makes us believe that those around us care much less than they actually do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Hafiza Al-Husna dan di sini ada teman aku. Nama aku Gina Nafila. Kami berdua adalah mahasiswa psikologi yang akan menjelaskan materi Psychology Education mengenai menjelajahi kesepian, memahami dan mengatasi loneliness pada remaja. Jadi teman-teman di sini semuanya remaja kan? Ya. Jadi kita semua adalah remaja ya teman-teman. Lebih tepatnya remaja akhir. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata remaja itu rentan banget mengalami kesepian. Oleh sebab itu kita perlu memahami apa itu kesepian dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi apa itu loneliness? Loneliness itu adalah keadaan mental dan emosional di mana yang dicirikan dengan perasaan hampa, merasa sunyi, merasa tidak dimengerti, merasa terisolasi, serta merasa tidak ada yang memahami diri kita. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh keadaan hubungan interpersonal yang terjadi tidak sesuai dengan hubungan interpersonal yang diharapkan. Misalnya, dulu teman-teman saat masih SMA berharap kalau nanti di kuliah teman-teman tuh bakal punya teman yang baik, yang bisa diajak nongki bareng, yang bisa diajak curhat-curhatan, bisa diajak traveling bareng. Tapi ternyata pas kuliah teman-teman nggak punya teman-teman yang bisa diajak hal tersebut. Teman-teman nggak ketemu sama teman idealnya teman-teman. Jadi teman-teman merasa kesepian, gitu. Nah, aspek-aspek kesepian itu ada 4. Yang pertama ada depression, yaitu keadaan di mana individu merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan dalam dirinya sehingga ia merasa ditinggalkan dan menimbulkan perasaan nekat. Jadi tuh contohnya ada kan orang-orang yang dia tuh dikit-dikit ngerasa kalau dia dijauhin temannya, terus dia dikit-dikit merasa kalau dia ditinggalin teman-temannya, padahal belum tentu dia lagi dijauhin temannya. Bisa jadi temennya itu lagi ada masalah atau lagi stres, jadi temennya itu memilih menjaga jarak daripada si temennya ini justru menimbulkan aura negatif untuk kita. Tapi tadi kita udah keburu negatif thinking duluan. Nah, perilaku seperti ini itu kadang menimbulkan perilaku nekat, seperti kayak self harm atau bahkan yang paling umumnya itu bikin status di media sosial yang kadang itu bahkan memperburuk kondisi. Kayak kita curhat di media sosial kalau kita dijauhi teman segala macam, padahal kenyataannya enggak. Dan hal itu justru membuat teman kita yang kita curhati itu malah merasa kalau kita yang menjauhi dia. Jadi itu akan berdampak buruk lah kalau kita terlalu oversharing. Yang kedua ada impatient boredom, yaitu individu merasakan kebosanan terhadap dirinya sendiri yang diakibatkan oleh kejenuhan. Nah, hal ini tuh biasanya berdampak pada 2 perilaku, yaitu rasa bosan dan tidak kesabaran. Kan ada tuh orang yang dikit-dikit bosan, dikit-dikit tidak sabaran, dan juga dia gampang marah-marah, kayak ngantri dikit marah, terus nanti di pom bensin antriannya panjang, dia kesel sendiri, dia takut sendiri gitu kan. Nah, hal itu ternyata adalah aspek dari kesepian teman-teman. Jadi jika teman-teman punya orang atau teman lain yang dia ciri-ciri seperti ini, boleh dong teman-teman itu dirangkul. Siapa tahu dia lagi merasa kesepian kan. Nah, yang ketiga ada self depression, yaitu individu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga membuatnya meremehkan diri sendiri. Contohnya ada orang dia baru selesai UAS. Nah, nilai UASnya itu jelek, nggak memuaskan, nggak masuk target dia lah gitu kan. Terus dia nyalahin diri sendiri kayak, kok aku bodoh banget sih, kok aku bego banget, padahal aku udah belajar 9 jam, tapi kok aku nggak bisa materi UASnya gitu kan. Kenapa orang lain bisa tapi aku nggak? Nah, ternyata itu masuk dalam aspek kesepian. Dan yang terakhir ada depression
atau gangguan suasana hati yang berupa perasaan muram, sedih, dan menarik diri dari lingkungan. Contohnya tuh kayak teman-teman pasti pernah kan ya lihat ada orang di teman kelas kita tuh yang dia tuh mukanya selalu muram, selalu menarik diri, nggak mau gabung-gabung ngobrol sama kita dan sebagainya. Nah ternyata itu masuk ke dalam depression, tapi ada juga yang dia tuh masuk ke dalam pemalu, itu orang yang pemalu. Nah jika teman-teman melihat orang yang seperti ini, ada baiknya kita merangkul mereka karena mereka tuh butuh rangkulan. Dan sebaliknya, jika teman-teman adalah tipe orang yang seperti ini, ada baiknya teman-teman ketika ada yang merangkul mau untuk lebih terbuka, karena sendirian itu nggak enak teman-teman. Jadi ketika ada yang merangkul, ada baiknya kita mau menerima mereka. Yang terakhir ada jenis-jenis loneliness. Jenis-jenis loneliness itu ada dua. Yang pertama emotional loneliness dan juga social loneliness. Emotional loneliness itu adalah kesepian yang muncul ketika seseorang tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang lain. Contohnya kayak seseorang yang dia baru ditinggal oleh keluarganya seperti orang tuanya, abangnya, kakaknya, atau bahkan adiknya. Yang kedua ada social loneliness, yaitu kesepian ketika seseorang tidak memiliki keterlibatan dalam satu kelompok yang memiliki keakraban. Contohnya nih, kita di kelas, tapi kita nggak ada teman akrab di kelas itu, nggak ada teman yang bisa kita ajak ke kantin, nggak ada teman yang bisa kita ajak ngobrol, atau nggak ada teman yang bisa kita ajak diskusi dan sebagainya. Atau bisa juga ketika kita ikut organisasi dan kita nggak merasa adanya keakraban di organisasi itu, adanya apalagi ya kekompakan di organisasi itu. Jadi ketika kita ikut rapat, kita selalu merasa terasing di organisasi itu. Atau kata lainnya itu kita selalu merasa sendirian di tengah keramaian. Jadi itu adalah contoh dari social loneliness. Nah, aku sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman aku, Gina Nadia. Baik, selanjutnya itu faktor penyebab kesepian. Nah, faktor dari penyebab kesepian itu ada 4. Yang pertama, kurangnya koneksi emosional, di mana individu itu tidak bisa merasakan kedekatan dengan orang lain. Maksudnya mungkin kita ada nih berteman dengan orang lain, tapi kita belum bisa memahami teman-teman kita, gitu kan? Kita belum melakukan keterbukaan sama dia. Contohnya kita belum mau menceritakan tentang masalah yang kita hadapi sama teman kita. Gitu. Selanjutnya itu isolasi sosial. Individu itu mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kurangnya komunikasi terhadap orang tersebut. Dia itu mungkin ada pengalaman yang buruk di masa lalunya. Contohnya itu seperti dia itu merasa kayak minder gitu loh, malu untuk berteman dengan orang lain gitu kan. Akhirnya dia itu membatasi dirinya untuk berteman dengan orang tersebut. Selanjutnya itu harga diri rendah, di mana individu itu memiliki penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Maksudnya mereka itu merasa insecure dengan diri dia, gitu kan? Dia tidak merasa, dia hanya terpatok kepada kekurangan yang mereka miliki, gitu kan? Padahal kan kelebihan kita itu banyak dan berbeda-beda, gitu kan? Jadi kita itu harus merangkul orang yang memiliki harga diri yang rendah agar dia itu lebih percaya diri sama diri dia dan kemampuan dia itu. Nah, selanjutnya kurang mengenali diri sendiri. Kurangnya mengenali diri sendiri ini diakibatkan oleh pengalaman negatif. Mungkin orang yang kurang memahami diri mereka sendiri itu, dia biasanya mungkin dibully pada waktu SD atau apa gitu kan. Akhirnya dia kurang memahami diri dia. Nah, untuk yang ini kita bisa tuh kayak lebih mengajak dia untuk bercerita tentang dia, gitu kan, apa yang dia rasakan. Nah, selanjutnya cara mengatasi kesepian. Yang pertama itu menjalani hubungan positif dengan orang lain. Kita harus mencari lingkungan yang positif, maksudnya yang saling mendukung, yang saling membawa gitu loh. Kita itu harus cari lingkungan yang mendukung kita, yang menerima kita gitu. Dimana kekurangan kita itu tidak disalahkan, malahan hal
kalau kita salah, dia akan menunjukkan ini kayak gini loh teman-teman gitu. Selanjutnya, berbicara tentang perasaan. Maksud dari berbicara tentang perasaan ini adalah kita itu menceritakan perasaan yang kita rasakan kepada teman kita. Misalkan kita kayak curhat gitu kan, pastilah kita semua punya masalah gitu kan teman-teman. Jadi kita curhat sama teman kita ungkapkan perasaan kita sama mereka. Apa yang kita rasakan gitu kan. Misalkan kita kesal nih sama dia, aku kesel loh sama kalian gitu kan. Yang setelah kita ceritakan perasaan kita itu, maka diri kita itu akan merasa didengarkan oleh orang tersebut gitu kan. Nah selanjutnya itu melakukan quality time. Melakukan quality time ini mungkin kita lebih kayak bersenang-senang gitu loh sama teman kita. Selanjutnya kita menjelajahi hobi baru. Kita sebagai manusia ini kan kita diciptakan dengan kondisi yang sehat kan teman-teman. Jadi kita itu harus bisa atau mencoba hobi-hobi baru yang kita miliki gitu kan. Karena kita belum tahu nih kita bidangnya di mana gitu kan. Jadi kita mencoba mengikuti hobi-hobi baru. Dengan hobi baru itu kita akan mendapatkan teman yang sefrekuensi sama kita atau yang sama-sama berada di jalan itu, yang sama-sama minat dalam bidang tersebut gitu kan. Dengan menjelajahi hobi baru ini kita juga akan tahu di mana kita memiliki kelebihan. Di situ kita akan mengasahnya lebih dalam agar kita lebih unggul di bidang tersebut. Selanjutnya merawat diri. Merawat diri itu kita pasti akan, kalau kita perempuan pasti pengen tampil wow gitu kan untuk diri kita sendiri aja gitu. Contohnya dengan merawat diri itu kita mungkin pakai sunscreen biar kulit kita nggak gosong, atau juga merawat hati nih biar hati kita itu tidak merasa iri sama orang lain gitu kan. Jadi, kesepian adalah bagian dari hidup, namun